Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sinusitis, antara lain adalah rinitis alergi akan tersumbat, menurunnya kemampuan atau mencium bau. Pertama yang bisa diberikan adalah dekongestan hidung. Silakan berkonsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering mengalami hidung tersumbat, mengeluarkan ingus kental dan berwarna kuning kehijauan, dan merasa nyeri di area wajah dan kepala. Mungkin kamu mengalami peradangan pada area sinus. Sama saya Deti Febriani, perawat kamar bedah. Kali ini saya akan membahas mengenai sinusitis. Sinusitis ini merupakan suatu kondisi di mana terjadinya peradangan atau inflamasi di dalam rongga sinus. Sinus itu sendiri merupakan rongga yang berada di tengkorak. Rongga ini kosong dan hanya memiliki selapis tipis mukus. Semua sinus memiliki saluran yang bermuara ke rongga hidung yang disebut dengan ostium. Terdapat 4 pasang sinus di kepala yang disebut dengan sinus paranasal. 4 sinus paranasal ini terdiri dari sinus maksilaris. Sinus maksilaris ini merupakan sinus yang paling besar dan berada di atas rahang atas atau di sekitar pipi. Lalu ada sinus frontalis. Ini terletak di dahi bagian tengah. Kemudian ada sinus ethmoidalis terletak di belakang mata, dan sinus sphenoidalis ini terletak di belakang hidung. Inflamasi yang terjadi di daerah sinus ini 98% disebabkan oleh infeksi virus. Selain itu juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, dan hanya sedikit kasus yang disebabkan oleh jamur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sinusitis, antara lain adalah rinitis alergi yang menyebabkan infeksi semakin mudah terjadi. Kemudian paparan asap, baik itu asap rokok ataupun asap bakaran. Jadi hati-hati sekali bagi perokok aktif maupun perokok pasif, karena sama-sama berisiko mempengaruhi terjadinya penyakit sinusitis ini. Lalu ada kelainan anatomi yang membuat sinus tersebut menjadi kering, di mana yang terjadi pada sinusitis adalah terhalangnya bukaan sinus atau ostia sebagai akibat dari peradangan. Karena tidak mampu mensirkulasi udara dan membuang sekresi yang dihasilkan, maka sinus yang terhalang menjadi tempat ideal bagi infeksi, baik itu infeksi virus, bakteri, ataupun jamur. Sinusitis itu sendiri dibedakan menjadi sinusitis akut, sinusitis subakut, sinusitis kronis, dan sinusitis kambuhan atau berulang. Sinusitis akut ini berlangsung hingga 4 minggu. Sinusitis subakut ini berlangsung 4 sampai 12 minggu. Sinusitis kronis ini akan berlangsung lebih dari 12 minggu, dan sinusitis kambuhan ini bisa terjadi beberapa kali dalam masa setahun. Apa sajakah gejala dari sinusitis ini? Secara sederhana sudah saya jelaskan di awal video, namun lebih lengkapnya penderita yang mengalami sinusitis, hal pertama yang dirasakan adalah rasa nyeri. Nyeri bisa dirasakan di lokasi pada sinus yang mengalami inflamasi, dan dapat juga terjadi nyeri secara umum yang dirasakan sebagai sakit kepala. Rasa nyeri juga bisa dirasakan dengan menekan dengan jari pada area sinus yang mengalami inflamasi atau peradangan, dan daerah sinus tersebut akan terasa lebih lunak. Selain itu, karena mukosa mengalami peradangan, maka akan diproduksi banyak mukus atau lendir yang akan mengalir ke rongga hidung melalui bukaan sinus atau ostia. Begitu sampai di rongga hidung, ada 2 hal kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, lendir atau mukus akan keluar dari hidung sehingga tampak seperti ingus. Kedua, mukus atau lendir ini bisa kembali ke belakang tenggorokan, karena bagian belakang hidung
terhubung dengan bagian belakang tenggorokan, dan ini akan menyebabkan terjadinya iritasi sehingga penderita akan mengalami gejala batuk. Peradangan mukosa dapat juga mempengaruhi indera penciuman dan juga perasa. Penderita dapat juga mengalami demam akibat infeksi dan juga peradangan. Terus bagaimana cara mendiagnosa sinusitis ini? Secara umum diagnosa sinusitis ini didasarkan hanya dengan gejala yang diutarakan oleh penderita. Gejala yang umum adalah ingus atau hidung yang meler, kemudian nyeri sinus atau tekanan, kemudian hidung akan tersumbat, menurunnya kemampuan atau mencium bau, kemudian mengalami batuk, sakit kepala, dan juga demam. Namun terkadang gejalanya tidak jelas, maka bisa dilakukan beberapa tes untuk mendiagnosa. Dokter spesialis THT mungkin akan memeriksa ke bagian hidung kamu untuk melihat lebih jelas ingus atau cairan hidung. Teknik ini disebut dengan rhinoskopi. Pemindahan sinar X bisa dilakukan untuk memperoleh gambar sinus. Standar terbaik untuk mendiagnosa sinusitis ini adalah dengan menggunakan CT scan. Tes lainnya hanya dilakukan jika diperlukan dalam kondisi khusus. Bagaimana cara mengobati jika mengalami sinusitis ini? Untuk sinusitis yang disebabkan oleh virus yang merupakan sinusitis paling umum, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakitnya. Pengobatan berkisar mengobati gejala yang dirasakan saja. Salah satu obat pertama yang bisa diberikan adalah dekongestan hidung. Silakan berkonsultasi dengan dokter spesialis THT untuk mendapatkan terapi dekongestan hidung tersebut. Obat ini berfungsi untuk mengurangi bengkak pada saluran pernapasan sehingga mukus atau lendir akan mengalir dari sinus. Obat mukolitik juga diberikan untuk membantu membersihkan mukus. Kamu juga dianjurkan untuk menjaga asupan cairan, karena hal ini dapat membantu untuk mengeluarkan lendir atau mukus, sehingga lendir yang dihasilkan tidak terlalu kental apabila asupan cairan tubuh mencukupi. Terakhir, kamu akan diberikan obat pereda nyeri untuk mengurangi rasa sakit. Untuk kasus sinusitis yang akibat bakteri, selain obat di atas, tentu saja akan diberikan obat tambahan seperti antibiotik selama 10-14 hari. Sementara untuk sinusitis kronis, semua obat di atas akan diberikan, namun pemberian antibiotik akan diberikan lebih lama. Banyak yang merekomendasikan penggunaan antibiotik pada sinusitis kronis ini selama 4-6 minggu. Jika sinusitis terlalu parah dan penderita memiliki risiko komplikasi, maka akan dianjurkan untuk dilakukan tindakan operasi. Operasi dilakukan untuk mengangkat sejumlah kecil tulang atau bagian lain yang menghalangi bukaan sinus atau mengangkat pertumbuhan sel yang menghalangi sinus yang disebut dengan polip. Biasanya sebuah alat ringan dan tipis yang disebut dengan endoskop akan dimasukkan ke hidung sehingga dokter akan bisa melihat dan mengangkat apapun yang menghalangi sinus. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Sampai jumpa di video saya yang lain. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.